Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Walhiqna bi ibadika salihin ba'da tulil umuri fi ta'atika ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan marhaban di majelis ta'lim ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian fikih Syafi'inya. Fikul usrah secara global sudah selesai, masuk sekarang masih ada nanti bab wasiat, tapi itu sudah enggak masuk bab usrah sebenarnya, masih bab uqud. Jadi bisa dibilang fikul usrah sudah kita selesaikan, kita masuk ke bab wakaf. Sering kita dengar istilah wakaf, banyak yang minta wakaf, kita juga sering berwakaf. Apa itu wakaf, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Ta'ala? Wakaf, al-waqfu lughatan al-habsu. Wakaf secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu maksudnya menahan atau berhenti. Waqafatid dabah berhenti gitu, atau waqafad dara menahan rumah. Nah, kemudian ada juga yang memakai auqafa yuqifu, tapi itu lughatun radi'ah, bahasa yang kurang fusha, yang fusha waqafa yaqifu. Nah, kemudian secara syar'i wakaf didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan yahbisul asla wa yusabbalul manfa'ah. Maksudnya pokoknya ditahan dan manfaatnya diberikan kepada halayak ramai, diberikan kepada mauquf alaih. Gampangnya didefinisikan ulang oleh Khatib Asy-Syarbini. Beliau mengatakan habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqat'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjud. Nah, ini definisi yang jami'un mani, definisi yang benar-benar lengkap. Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtad menyebutkan wakaf maksudnya adalah habsu malin yumkinul intifa'u bih, menahan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan ma'a baqa'i 'ainihi, dimanfaatkan tapi ainnya, bendanya tadi itu tetap ada, nggak akan hilang dengan kemanfaatannya, nggak dimakan, nggak diminum, nggak seperti itu. Biqat'i tasarrufi fi raqabatihi, dengan kepemilikan yang tidak menjadi kepemilikan pribadi lagi, udah nggak bisa diwariskan, sudah tidak bisa dijual belikan, dihibahkan dan sebagainya, sudah tidak bisa lagi qat'u tasarruf ala masrafin mubahin mawjud, untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang ada. Nah, ini nanti sebagai juga quyut atau bagian dari syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudiannya. Baik, itu pengertian wakaf secara lughah, secara bahasa dan secara istilah. Apa yang mendasari wakaf ini? Wakaf itu masyru' disyariatkan dengan dasarnya Al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Iya, bahwasanya kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang benar-benar kebajikan. Mana banyak definisi dari bir sini, tafsiran dari bir di sini banyak. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta-harta yang kalian cintai. Dan apa-apa yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, ini para sahabat ulama menafsirkan ayat ini syamil am, umum, termasuk masuk di dalamnya adalah wakaf.
Jadi wakaf itu adalah salah satu cara untuk meraih kebajikan yang hakiki. Ketika turun ayat ini, Abu Talha radhiyallahu taala anhu mendengar bahwa kita tidak dapat mencapai kebajikan yang hakiki sebelum menafkahkan harta yang paling kita cintai. Abu Talha mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas meriwayatkan setelah turun ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha mendatangi baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapat kebajikan yang hakiki sampai engkau menafkahkan harta yang paling engkau cintai, yang paling kau cintai. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya Rasulullah, aku punya kebun yang paling aku cintai. Kebun ini juga sebenarnya kebun yang biasa dimasuki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul biasa berteduh di kebunnya Abu Talha, minum dengan air segarnya, juga menikmati buah-buahnya. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, kebunku ini aku ikhlaskan untuk Allah, untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bah, 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 ya bah Aba Talha, dzalika malun rabih. Masya Allah, bahasa kita bagus, bagus. Beruntung, beruntung, ini adalah harta perniagaan yang sangat menguntungkan. Qabilna minka, kami menerima. Kami terima, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waradadnahu alaik, kami balikan lagi kepadamu. Faj'alhu fil aqrabin. Maka bagi-bagilah untuk saudara-saudara dan kerabatmu. Kemudian Abu Talhah menyedekahkan ini untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lain-lain. Baik. Nah kemudian, kalau sunnahnya kita temukan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan wakaf. Salah satunya, hadis sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Ini hadis yang masyhur sering kita dengar. Kalau seorang manusia meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah jariyah, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, dan lain-lain, ketika menjelaskan yang dimaksud sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya tetap mengalir. Kenapa mengalir? Karena ainuhu yabqa, bendanya itu tetap ada. Manfaatnya terus dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang membutuhkan. Karenanya pahalanya terus mengalir. Itu dimaknai dengan wakaf. Nah, kemudian Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab itu mendapatkan bagian tanah di Khaybar, ya, mendapatkan bagian tanah di Khaybar, datang menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku belum pernah mendapatkan tanah yang begitu baik, tanah yang begitu berharga, gitu. Melebihi tanah yang ada di Khaybar ini. Maka kira-kira ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah untuk memperlakukan tanah ini? Apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau bisa menahan asalnya, usulnya ditahan. Maksudnya yang disediakan wa tasaddaqta biha, dan engkau menyedekahkan manfaatnya. Itu kan di tanahnya ada kebun, ada kurmanya, ada tanaman-tanaman yang lain. Tanahnya ini ditahan, disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan untuk umat Islam, kepentingan umat Islam. Fatasaddaqa biha Umar, kemudian Umar bersedekah dengannya dengan syarat annahu la yuba', tidak dijual. Wala yuhab, tidak diberikan. Wala yuras, tidak menjadi warisan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilil habinis sabil. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku sedekahkan ini, manfaatnya untuk siapa? Untuk fakir miskin, untuk para kerabat dekat,
keluarga, untuk orang-orang yang masih dalam perbudakan, juga untuk orang-orang yang berada di sabilillah dan ibnu sabil, juga untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tidak masalah, kata Umar bin Khattab, tidak masalah bagi orang-orang yang mengaturnya, nazir gitu bahasa kita sekarang, tidak masalah bagi nazirnya untuk memakan darinya selama tidak menumpuk harta kekayaan. Dan ini jelas-jelas secara tekstual menggambarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk berwakaf. Bahkan jauh ketika umat Islam baru datang ke Madinah, datang secara berbondong-bondong rame-rame. Di Madinah itu baru sumurnya itu yang menguasai orang Yahudi. Nggak ada sumur air yang enak diminum gitu, dipakai air yang segar gitu, kecuali dimiliki sumurnya oleh orang Yahudi. Akhirnya Utsman bin Affan berinisiatif, sumur rumah, terkenal namanya sumur rumah. Kemudian Utsman bin Affan berinisiatif untuk membelinya. Sumur ini dibeli kemudian oleh Utsman bin Affan, disedekahkan untuk seluruh orang Islam yang ada di Madinah, termasuk Utsman bin Affan pun ikut mengambil bagian darinya. Nah, karena penjelasan itulah yang disebut banyak ulama wakaf pertama di dalam Islam di fase Madinah, yaitu wakafnya siapa? Utsman bin Affan yang membeli sumur untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, kemudian seluruh ulama berijma bahwasanya wakaf ini dianjurkan, wakaf disyariatkan. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwasanya balaghani anna thamanina sahabiyan minal ansari tasaddaqu bisadaqatin muharramat. Telah sampai kepadaku bahwasanya ada 80 kalangan, 80 sahabat dari kalangan Ansor bersedekah dengan sedekah yang haram. Sedekah yang haram itu maksudnya kata ulama, memaknai kalimat ulama Syafi'i, maksudnya sedekah wakaf yang tidak boleh dijual lagi, tidak boleh diambil lagi, tidak boleh ditarik lagi. Imam Mawardi juga menukil seluruh sahabat ijma bahwa wakaf ini diperintahkan dan dianjurkan. Kalau kita baca buku-buku, bahkan tidak satu pun sahabat kecuali semuanya pernah berwakaf. Saking wakaf ini pahalanya mengalir ya, sampai meskipun sudah meninggal yang namanya wakaf masih dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, pahalanya pun tetap mengalir. Baik, bahkan ada dalil kiasnya, Quran, sunnah, ijma, dan kias. Dikiaskan dengan wasiat. Kalau wasiat saja dianjurkan, apalagi wakaf ya. Wasiat itu untuk personal, wakaf ini bisa untuk personal dan bisa untuk umat. Maka lebih berhak untuk dianjurkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Suara saya jelas ya, Pak Joko, teman-teman semua? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Iya. Baik. Terus kemudian apa hukum wakaf? Ya, hukum wakaf sebagaimana dalil-dalil yang kita jelaskan tadi, mandubun ilaiha, dianjurkan sunnah. Wakaf ini hukumnya sunnah. Apa hikmah di balik wakaf? Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, kita tarik dari syariat wakaf ini. Di antaranya membuka pintu kebaikan yang sangat banyak. Bahkan sampai seseorang sudah meninggal itu mendapatkan kebaikan dari adanya wakaf ini. Kebaikannya bagaimana? Pahalanya akan terus mengalir. Badan boleh dikubur di liang lahat, tapi kebaikan tetap mengalir selama benda wakafnya ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjadi mauquf alaih, yang ditujukan untuk memanfaatkan wakaf ini. Terus kemudian tahqiqul iman wal ubudiyah lillah. Ini menjadi sarana untuk mencapai keimanan yang sempurna. Ya, mendekati kesempurnaan lah, kalaupun nggak sempurna. Benar-benar untuk mewujudkan keimanan yang baik. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan cinta kalau mau berwakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terus kemudian wakaf ini bagian dari sarana mengembangkan ekonomi Islam. Ya.
Kenapa? Karena wakaf ini kalau dikelola dengan cara yang baik akan menjadi warisan bagi generasi-generasi yang akan datang. Wakaf yang ditujukan untuk para thalabul ilmi. Anggap si fulan, si A, si B membangun pesantren. Sudah bangun pesantren, ya sudah tinggal apa? Tinggal ditempati oleh para thalabul ilmi, nggak perlu bayar lagi, nggak perlu nyewa lagi, karena sudah disiapkan. Ini khusus untuk thalabul ilmi, kan gitu. Kalau saat dulu ya, saat saya masih di Riyadh sana, masih di Saudi itu, ada banyak gedung-gedung yang diwakafkan khusus untuk ditempati mahasiswa-mahasiswa yang membawa keluarga. Itu ada di Riyadh, ada di Diriyah gitu ya. Ada nemu juga yang ke arah Mekah sana itu apa namanya itu yang udah dekat turunan itu ada juga di sana itu. Itu khusus diwakafkan bagi mahasiswa yang membawa sanak keluarganya. Jadi benar-benar sebuah nizam, aturan sosial keekonomian yang membangun keumatan, membangun ekonomi umat. Menjadikan umat ini terus bergerak bagus gitu. Belum lagi kalau ini orang bangun ruko untuk diwakafkan, diijar, disewakan. Kemudian hasil sewanya untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat. Mungkin untuk membiayai kegiatan masjid, kegiatan pengajian, dan kegiatan keumatan-keumatan yang lain. Itu Masya Allah, ya banyak sekali manfaat yang akan diambil dari generasi ke generasi. Dan sampai sekarang kita lihat ya, orang-orang yang berwakaf di Madinah itu dapat pahalanya semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun masjid itu, bangun masjid, minta kepada Bani Najjar. Saya ingat saya Bani Najjar, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum. Wahai Bani Najjar, kasih, hargai nih kebun kalian ini, mau saya bangun masjid. Kata Bani Najjar, enggak ya Rasulullah, kami pengen jadikannya sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Najjar dapat pahalanya sampai sekarang dapat pahalanya. Baik, terus masih banyak lagi apa manfaat dan hikmah-hikmah dari wakaf bisa dibaca sendiri, nanti cari sendiri ya, karena kalau sudah membahas tentang hikmah nggak akan habis, semua bisa mencari dan menggali hikmah masing-masing. Nah, kemudian kita bahas secara fikihnya arkanul waqfi wa syurutihi, rukun-rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Wakaf memiliki 4 rukun ya, 4 rukun. Yang pertama adalah wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah mauquf. Mauquf maksudnya benda yang diwakafkan apa? Ini Pak Joko mau benda mau wakaf, Pak Joko berarti wakif. Nah, terus kemudian bendanya disebut sebagai mauquf. Wal mauquf alaih, orang yang dituju untuk memanfaatkan mauquf ini. Wakaf masjid. Yang dituju siapa? Masyarakat, biar sholat di masjid, biar dipakai kegiatan taklim, kegiatan TPA, kegiatan sosial, kegiatan apa. Itu namanya mauquf alaih. Wasighah, dan akad ya. Nah, semuanya ini akan ada penjelasannya masing-masing. Satu persatu kita bahas ya. Baik. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-waqif. Suara saya masih jelas ya, Pak Joko? Teman-teman? Halo? Masih. Baik. Kita lanjutkan. Rukun yang pertama kita bahas adalah al-waqif, yaitu orang yang berwakaf. Apa saja syarat-syarat sahnya orang untuk berwakaf? Tidak semua orang bisa berwakaf. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah at-taklif, orang-orang yang sudah diberi pembebanan. Wa syurutut taklif al-bulugh wal aql. Syaratnya taklif itu adalah balik dan berakal. Berarti kalau orang belum balik, anak kecil ya belum balik, belum boleh wakaf. Karena mengapa? Belum mukallaf, laisa mukallafan ghairu mukallaf. Atau enggak berakal, namanya orang enggak punya akal. Marfu' anhul qalam. Rasulullah SAW sabdakan, ya rufi'al qalamu an salas. Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai sadar, sampai sehat sembuh, orang tidur sampai bangun. Itu marfu' anhumul qalam. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ikhtiyar. Maksudnya atas kehendak pribadi, bukan dipaksa.
Karena ya semua kalau dipaksa itu kan nanti nggak sah, kecuali paksaan yang benar dari hakim untuk menjual hartanya, urusan beda. Nanti kita bahas di fikih muamalah. Kemudian yang ketiga adalah milkul lain. Maksudnya disyaratkan bahwasanya orang yang berwakaf itu adalah pemilik dari bendanya. Itu tidak sah. Tidak sah siapa di sini? Pak Joko apa siapa lagi ya? Yang ada di sini. Abu Aska atau Abu Sakib itu mewakafkan benda-benda yang bukan miliknya. Wakaf mobil. Abu Sakib mewakaf mobil milik siapa? Pak Joko. Ya nggak boleh. Atau sebaliknya Pak Joko mewakaf mobil milik Abu Aska. Ya nggak boleh. Milik Pak Jamiat. Ya nggak boleh. Wakaf itu harus miliknya dia. Gitu. Baik. Terus kemudian yang keempat adalah ahliyatut tabarruk. Orang ini memang tidak dicegah untuk memanfaatkan hartanya. Boleh membelanjakan hartanya sendiri. Memang ada orang yang tidak boleh membelanjakan harta sendiri, ada, seperti mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang ditahan, tidak boleh membelanjakan harta sendiri, bisa jadi karena bangkrut, pailit gitu. Nanti dihukumi oleh hakim mahjur. Ditahan hartanya nggak boleh dibelanjakan. Atau safah, idiot, kaya tapi idiot. Nah, ini ya tidak boleh membelanjakan hartanya. Jadi tidak sedang ditahan oleh syariat membelanjakan hartanya. Jadi empat syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mau berwakaf. Saya ulang, yang pertama mukallaf, yang sudah mendapat pembebanan. Yang kedua adalah ikhtiar, pilihan pribadi tidak paksaan. Yang ketiga adalah pemilik bendanya. Yang keempat tidak sedang dalam tahanan syariat, tidak boleh membelanjakan hartanya. Nah, kemudian dari hal ini bisa kita lihat bahwasanya orang untuk berwakaf itu tidak disyaratkan berilmu. Orang nggak alim, bukan kiai, bukan ustadz mau wakaf, boleh. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tidak berilmu tapi banyak duitnya, berwakafkan tanah, mungkin membangun masjidnya, atau membuat pesantren, membuat sekolah untuk anak-anak yang sekolah. Bisa jadi pahala mereka lebih banyak daripada Pak kiainya yang mengasuh pesantren. Bisa jadi. Karena ini benar-benar wakaf, ya. Jadi kebaikan yang diperoleh oleh kiai, kebaikan yang diperoleh oleh para santri, itu semua yang wakaf tadi, meskipun orangnya bukan kiai, nggak ngerti ilmu agama mendalam, karena sudah berwakaf dapat pahala semuanya. Bangun pesantren nanti banyak yang hafidh, dia dapat pahala semuanya. Ini hafidhnya nanti juga mengajar keluar gitu. Banyak yang hafidh lagi, murid-muridnya dapat pahalanya lagi karena perantara orang yang berwakaf tadi membangun pesantren. Jadi nggak disyaratkan harus orang yang berilmu, harus orang yang alim, itu tidak disyaratkan. Kemudian yang kedua, tidak disyaratkan Islam. Nah, orang kafir boleh wakaf? Boleh menurut ulama Syafi'iyah. Yasihhu waqful kafir walau li masjid. Orang kafir pengen wakaf untuk bangun masjid, boleh? Boleh. Orang kafir pengen wakaf untuk bangun madrasah ibtidaiyah, bangun TPA, bangun pesantren, madrasah sanawiyah, rumah tahfidz, rumah Quran, boleh? Boleh. Dan orang kafir juga bakal dapat pahala. Sebagaimana orang muslim dapat pahala, orang kafir dapat pahala. Namun bedanya, pahala orang Islam itu di dua dar, di dua dunia, yaitu ya dunia dan akhirat. Dua masa, dua waktu. Sedangkan ini orang-orang Islam ya. Kalau orang Islam pahalanya di dua waktu, dunia dan akhirat. Sedangkan pahala orang-orang kafir hanya di dunia saja. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah. Allah tidak akan pernah mentolimi orang Islam meskipun satu kebajikan yang dia kerjakan. Yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah. Dibalas di dunia, dapat pahala juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir yang berbuat kebaikan bagaimana? Ayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Maka orang kafir itu tetap dapat pahala, dapat makanan yang dia mau, dapat kesuksesan yang dia mau, dapat keselamatan yang dia mau dari sedekah yang dia lakukan. Ada orang kafir berdonasi, ada orang kafir bersedekah, ada orang kafir membantu sesama, orang kafir ngasih beasiswa dan sebagainya, kegiatan-kegiatan sosial kebaikan, mereka dapat pahala.
dapat, nggak dizalimi oleh Allah, cuma pahalanya hanya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirati lam yakun lahu hasanah yujza biha. Tapi nanti di akhirat, karena statusnya tidak Islam, statusnya non-muslim, nanti di akhirat tidak mendapat pahala sama sekali. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Karena menurut ulama Syafi'iynya, orang kafir boleh berbuat baik, bahkan boleh bangun masjid, dapat pahala, dia bakal dapat pahala ini di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat. Karenanya sah-sah saja seandainya ada orang kafir mau berwakaf. Yang ketiga, tidak disyaratkan orang yang wakaf itu harus orang yang sehat. Seandainya orangnya marid, orangnya sakit, boleh nggak berwakaf? Ya boleh-boleh saja. Boleh berwakaf, boleh. Tapi kata ulama Syafi'iyah dibatasi sepertiga dari hartanya. Nggak boleh dari sepertiga. Kenapa? Karena sepertiga itu sudah banyak. Dalam hadis sahih riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul bersabda, sulus was-sulusu katsir. Dalam bab wasiat nanti insyaallah kita bahas juga. Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah sangat banyak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu syarat-syarat wakif, syarat-syarat orang yang berwakaf. Masuk ke rukun yang kedua. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya di damam, khubbar dan yang lain-lainnya. Bab wakaf ini lumayan panjang, jadi tidak bisa dibahas satu kali. Rukun yang kedua adalah mauquf. Apa itu mauquf? Harta benda yang kita wakafkan, yang kita berikan untuk Allah, untuk agama, ini disebut sebagai mauquf. Nah, apa syarat-syaratnya? Ya, secara global an yakuna malan wa ainan. Syarat-syaratnya ini harus bentuk benda yang bernilai duit. Benda ada pada bendanya gitu, dan memiliki nilai secara ekonomi, secara ada muayyanah yang juga tertentu spesifik. Terus mamlukatan milkan yaqbalun naqli, dan dimiliki bukan milik orang lain, yahsulu minha faidah, ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya tidak bisa. Nah, terus kemudian tafsirnya secara terperinci satu persatu. Yang pertama syaratnya adalah al-ainu al-muayyanah. Jadi benda yang diwakafkan itu harus spesifik, jelas. Jarak benda. Maksudnya benda itu ya benda, rumah gitu mungkin, atau sawah, atau lereng gunung, atau kalau memang punya kali, wakaf kali, boleh. Kalau memang kali bisa dimiliki itu, atau wakaf mobil, kan benda itu, wakaf motor, wakaf kitab, wakaf buku, boleh semuanya karena itu bentuknya benda. Dan syaratnya harus muayyan. Maksudnya muayyan itu ya jelas ini gitu. Jangan sampai bilang saya wakafkan itu salah satu mobil yang mana, plat ganjil atau plat genep gitu kan, yang nomornya awalannya apa, yang warnanya apa, harus muayyan, tidak boleh mubham, tidak boleh ada kerancuan. Itu yang pertama, jelas. Yang kedua adalah al-milkul qabilu lin-naqli. Jadi benda yang diwakafkan itu adalah benda yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan kepemilikannya. Karena mengapa? Memang wakaf itu adalah pemindahan kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik Allah. Dari milik personal seolah-olah menjadi milik masyarakat, nggak ada yang memilikinya. Jadi bendanya ini harus bisa dipindahkan. Karenanya ya tidak boleh seseorang yang mewakafkan janin yang masih ada di induknya, wakaf sapi tapi masih bayi, masih ada di induknya, ya belum bisa dipindahkan, nggak bisa. Jadi tidak boleh ya. Kalau wakaf induknya, wakaf si emaknya si sapi ini malah boleh gitu. Karena si janinnya kan bakal menjadi ikut emaknya. Wa yustasna min syartil milki waqful imam li syai'in min baitil mal. Nah, ini boleh bagi imam. Bagi imam meskipun dia tidak memiliki duit di baitul mal, di kas negara, kalau dia melihat ini kas negara untuk bangun sekolah, untuk bangun rumah sakit, untuk mengadakan lahan kuburan, untuk mengadakan lahan jalan, memakai kas negara boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh.
Sebab Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama di Irak. Jadi ketika Irak itu dibuka di zaman Umar bin Khattab, beliau meminta persetujuan para ghuzat, para pejuangnya, para mujahidinnya, minta persetujuan bagaimana kalau ini saya wakafkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semua pasukan Islam menyetujuinya. Jadi boleh, ini pengecualiannya, meskipun tidak memiliki boleh mewakafkan. Ini khusus untuk pemimpin negara. Kalau bukan pemimpin negara ya tidak diperbolehkan. Yang ketiga syaratnya adalah al-faidah wa nafa'. Benda yang diwakafkan harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mungkin susu, kalau wakaf sapi, kambing gitu. Sapinya dipelihara, kambingnya dipelihara, ada susunya. Susunya itu bisa dibagikan kepada mawquf alaihnya. Atau buah. Buah maksudnya mungkin wakaf kelapa, banyak buahnya. Atau wakaf pohon apa, kalau sono kurma, kurmanya bisa dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Atau mungkin untung. Untung seperti apa? Ya untung dari menyewa, hasil, menghasilkan. Wakaf gedung, gedungnya disewakan, kan bisa. Wakaf mobil juga bisa disewakan, bisa. Atau bisa dipakai untuk mengantar orang-orang yang memerlukan, jadi mobil ambulan dan sebagainya, boleh karena memang ada manfaatnya, seperti itu. Baik. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, contohnya mewakafkan tanah untuk apa? Untuk nanam padi. Tapi yang diwakafkan adalah tanah yang penuh batunya. Nggak bisa dicangkul, nggak bisa diolah. Ya nggak bisa itu namanya. Kan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Baik. Terus kemudian kata para ulama, tidak disyaratkan manfaat itu harus sekaligus ada. Manfaatnya mungkin nanti baru ada. Boleh atau tidak? Boleh. Contohnya wakaf Wakaf ini sapi dengan anak-anaknya. Ya, lah anaknya ini kan belum ada manfaatnya, tapi kan nanti juga bermanfaat. Nah, gitu. Jadi meskipun belum ada sekarang, kalau ma'aluhu ilal manfaat, kedepannya bakal bermanfaat, juga diperbolehkan. Yang keempat, dawamul intifa'. Syaratnya benda yang diwakafkan itu manfaatnya harus terus bisa dimanfaatin. Bukan benda yang dimanfaatkan sekali terus kemudian habis. Anggaplah ini roti gitu ya. Anggap ini roti. Nah, terus kemudian wakaf roti, memanfaatkannya dimakan, habis, ya enggak jadi wakaf. Jadinya apa? Jadinya sedekah biasa. Enggak bisa tuh jadikan wakaf. Karena mengapa? Manfaatnya langsung habis. Wakaf itu adalah benda yang manfaatnya terus-menerus ada. Terus-menerus Anda apakah harus selamanya ada? Enggak. Ini namanya harus selalu ada itu ya relatif ya. Namanya benda itu bakal rusak, orang juga bakal mati, yang buat bendanya juga bakal mati, masa benda nggak bakal rusak. Ya namanya rumah ditempati bakal rusak, juga bakal ambruk, masjid juga bakal ambruk. Kalaupun nggak ambruk, kadang diambrukin sama masyarakat. Karena mungkin sudah merasa sudah ketinggalan zaman, sudah banyak bocornya, sudah tidak menampung jumlah jamaah dan sebagainya lah, banyak pertimbangan. Jadi maksudnya nggak sekali habis. Kalau sekali habis ya bukan mata. Nah terus sampai kapan? Ya lama, dalam waktu yang lama nggak habis-habis itu bisa diwakafkan. Ya. Baik, terus kemudian apa hukumnya wakaf benda-benda yang tidak bisa dipindahkan? Wakaf rumah, wakaf tanah, atau wakaf ruko, wakaf toko, atau wakaf sumur, boleh atau tidak? Boleh. Boleh nggak berwakaf dengan benda-benda yang bisa dipindahkan? Mungkin motor untuk yayasan, motor untuk pesantren, sepeda untuk siapa, atau mobil, atau hewan, dan sebagainya, baju, perkakas, mungkin komputer, meja, rak, buku, boleh itu semuanya, boleh. Karena memang manfaatnya bisa bertahan lama. Printer, wakaf printer, ya bakal dipakai, meskipun printer bakal rusak. Wakaf HP untuk yayasan, untuk pesantren, boleh.
Boleh, karena HP juga bakal dipakai lama. Ya enggak sekali 2 kali rusak lah, paling berapa tahun itu baru rusak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian boleh tidak wakful musya'? Wakful musya' itu wakaf yang tidak utuh. Bangun masjid enggak semuanya. Bangun masjid cuma wakaf semen 2 sak. Cuma wakaf keramik ya, lantainya itu, marmernya berapa? 2 meter, 3 meter. Boleh? Boleh. Itu disebut sebagai wakful musya'. Dalilnya apa? Tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang meminta orang-orang Bani Najjar untuk menjual tanahnya, ternyata enggak dijual. Diwakafkan ke baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya Umar juga. Umar bin Khattab kan punya mi'atu sahmin fi Khaybar. Punya 100 bagian di Khaybar. Dan terus diwakafkan oleh Umar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sekarang yang menjadi acuan, menjadi dalil diperbolehkannya wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang itu digalakkan sekarang. Begitu juga wakaf uang. Nanti kalau wakaf uang ada pembahasan sendiri ya, sabar. Wakaf melalui uang itu taklifnya sebenarnya kita mewakilkan kepada pihak yang mengumpulkan wakaf tadi untuk mewujudkannya menjadi benda wakaf. Apa contohnya? Ya contohnya kami ini di El Tartil di Bekasi mau membangun pesantren. Pesantrennya dicari. Membuka peluang wakaf yang mau wakaf untuk bangun pesantren, silahkan kami terima. Sebenarnya kami ini adalah wakil sampean, wakil antum semua untuk mewujudkan wakaf tadi. Meskipun wakafnya tadi mungkin bentuknya cuma 100.000 dapat tanah 2 meter. Atau 200.000 dapat tanah mungkin 4 meteran. Atau kalau udah tinggal bangun kita mungkin dapat semen berapa? 2, 3, 4 sak, mungkin dapat catnya berapa. Itu boleh. Karena dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang membangun masjid meskipun cuma sebesar sangkar burung, kama hasikoto itu ya sangkar burung emak gitu ya. Itu nanti di akhirat akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan maksudnya sekecil apapun wakaf itu boleh. Nah, sekarang udah banyak gerakan wakaf cuma 5.000, 10.000, 20.000 itu sudah sangat banyak. Jadi boleh. Ini wakaf melalui uang biasanya. Karena kalau orang sendiri beli semen nganterin, ada sih yang masih bisa. Tapi lebih enak lagi zaman sekarang tinggal scan barcode atau transfer saya wakaf, konfirmasi wakaf untuk pembangunan pesantren kan. Boleh meskipun tidak bangun sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bagaimana? Boleh enggak wakaf ini rumah tingkat, gedung tingkat, apartemen. Yang diwakafkan yang lantai 2 saja, boleh. Yang diwakafkan lantai bawah saja, lantai atasnya kagak, boleh? Boleh. Karena mengapa? Ya, kita boleh jual lantai atas itu juga boleh. Kalau boleh dijual, boleh dipindahkan kepemilikan, berarti juga boleh diwakafkan. Kan gitu. Naik kan, bangunan naik berapa lantai. Udah, saya wakafkan aja yang lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya. Yang satunya buat saya. Boleh seperti itu, sah-sah saja ya. Baik, terus kemudian yang kelima syaratnya manfaat adalah al-manfaatu mubahah maqsudah. Manfaatnya itu manfaat yang boleh. Benda tadi memiliki manfaat dan kemanfaatannya itu boleh. Menurut syariat manfaat ini boleh dipakai. Ada benda-benda yang manfaat tapi manfaatnya nggak boleh. Contohnya alatul lahwi, alat-alat musik, gitar dan sejenisnya itu tidak boleh diwakafkan. Karena mengapa? Kalau menurut ulama Syafi'iyah, gitar dan sejenisnya itu adalah alatul malahi, alat-alat yang menyebabkan kita lalai. Nggak boleh. Yang haram berarti tidak boleh diwakafkan. Dan ya kiaskan aja lah yang lain-lain semua. Terus kemudian bagaimana dengan wakaf duit? Nah, ini sekarang di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yang memiliki yang mengayomi mungkin Badan Wakaf Indonesia itu membolehkan wakaf uang. Wakaf uang itu maksudnya bukan wakaf melalui uang, bukan saya membelikan semen, saya bangunkan masjid.
saya bangunkan panti yatim, saya bangunkan madrasah, sekolah, pesantren, bukan. Wakaf uang itu maksudnya, ya anggap saya nadirnya, saya mengumpulkan uang, bentuknya uang, uangnya jadikan sebagai objek wakafnya. Yang jadikan wakafnya, benda wakafnya adalah uangnya ini. Boleh atau tidak? Menurut jumhur ulama tidak boleh. Ini juga fatwa yang mu'tamad di fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Jadi yang mu'tamad tidak boleh wakaf uang. Kenapa? Karena tidak mungkin memanfaatkan uang kecuali dengan menghabiskannya. Uang diwakafkan. Nah terus buat apa? Gitu. Dibeliin, ya hilang duitnya. Padahal namanya wakaf itu kan manfaatnya. Ada pendapat yang ghairu mu'tamad. Pendapat yang tidak mu'tamad dibolehkan. Fi qaulin yajuzu waqfuha. Bisa dibaca di Mughnil Muhtaj, Muhattab, Al-Majmu', Raudhah Al-Hawi, dan Al-Anwar fi Amalil Abrar di madzhab Syafi'i. Ada pendapat kedua boleh. Bolehnya kenapa? Uang kan bakal habis. Enggak. Uang itu enggak bakal habis. Paling ya kalau diwakafkan, uang itu manfaat untuk apa? Memajukan ekonomi umat. Saya kalau dapat duit mungkin berapa? 100 miliar atau 200 miliar. Saya manfaatkan untuk membangun ekonomi umat. 200 miliar itu saya kembangkan, saya investasikan, saya putar, dan saya harus menjamin bahwasanya 200 miliar itu tidak akan berkurang. Seandainya berkurang, maka saya harus menggantinya. Itu syaratnya. Kalau mau mengambil wakaf uang. Ya. Nah, kemudian saya kelola. Hasil kelolaannya itulah nanti yang bakal kembali. Sebagai nadir saya dapat, kalau di sini di undang-undangnya 10%. Ya, undang-undangnya. Terus kemudian yang 90% disalurkan, dibagi untuk manfaat kemaslahatan mauquf alaih, juga untuk kemaslahatan mungkin operasional lembaganya. Itu diperbolehkan, boleh. Itu yang dipakai di Indonesia, dan banyak negara-negara Islam sekarang, negara-negara modern memakai ini karena memang benar-benar menggerakkan perekonomian. Nah, kalau modalnya 100 juta, orang dibeli modal 10 juta, nggak ada bunganya, cuma yang penting ini modal nggak boleh kurang, seneng dia dapat 10%-nya kan. Kalau untung dapat 10%-nya, tapi kalau rugi tetap harus balik 10 miliar itu. Oh, banyak orang yang mau. Daripada ngambil pembiayaan di perbankan, pasti akan ada bunganya lah, akan ada fee-nya ke mereka minimal. Jadi ini sekarang menjadi solusi, digalakkan besar-besaran, baik di Saudi atau di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk ke rukun as-salis, rukun yang ketiga mauquf alaih, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Udah mau jam 9 ini, atau sampai jam 9 ya? Iya, sampai jam 9. Tafadhol, silakan. bagi jemaah yang mau bertanya bisa langsung ke Ya, Silakan. iya saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kebetulan kan saya punya wakaf. Iya. Saya jadi sedih. Wakaf itu kan diwakafkan oleh suami saya, punya orang tuanya. Nah, kita kan berarti ahli waris ya, gitu. Nah, wakafnya itu kita sudah serahkan ke masyarakat. Kemudian kita sudah memilih ketua sebagai ketua yayasan gitu ya. Kita udah pilih orangnya. Nah, suatu saat itu kan di dalam yayasan itu kan ada bagian, ada majelis taklim, ada sekolah, ada apa segala macam gitu kan. Nah, sekarang nih suami saya itu kepengen tahu maksudnya apa perkembangan dari yayasan itu gitu loh maksudnya. Nah, tapi ketika kita tanyakan seperti itu, ketua yayasannya itu marah gitu loh. Maksudnya kok udah diwakafin kepengen tahu gitu loh. Untuk apa? Terus dia bilang katanya yayasan ini nggak ikhlas diwakafkan, pengen diambil lagi gitu kan. Nah, terus saya bilang bukannya pengen diambil lagi, maksudnya pengen tahu aja perkembangannya. Kalau memang nggak bisa dipegang oleh dia, kita pengen ganti lagi gitu loh, ketuanya siapa gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sebagai ahli waris berhak nggak maksudnya mengambil dari manfaat dari yayasan tersebut? Misalnya ada salah satu keluarga saya yang tinggal di dalam yayasan itu gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Pertanyaan. Ya. Jadi
Jadi ketika sampean berwakaf, tentukan siapa nazirnya, Bu. Ketika berwakaf, tentukan siapa yang menjadi penanggung jawab untuk mengelola wakaf. Tentukan. Nazir ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada wakif, pada orang yang berwakaf tadi. Ketika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari nazir, nazirnya mungkin berkhianat atau mungkin nazirnya ya amanah tapi sudah meninggal, harus tetap ada yang ngurusi. Siapa yang menentukan? Ya tergantung yang wakaf tadi. Wakafnya, kalau dia memang pengen saya wakaf tapi nazirnya si fulan, maka si nazir ini yang akan mengelola. Gitu. Ya, sampai mau tanya perkembangan, ya si nazir ini wajib menjelaskan. Dia nggak mau malah marah. Perkembangannya seperti apa. Tapi ingat, jangan terkesan pengen menguasai yayasan. Karena gini, banyak sekali orang kaya tidak mengetahui ilmu agama, pengennya itu punya pesantren. Mohon maaf. Orang banyak duitnya, nggak tahu ilmu agama. Terus wakaf saya jadikan pesantren. Nazirnya siapa? Nggak dia tentukan. Cuma gaji ustadz saja, gaji si fulan jadi ketua yayasan, jadi bendahara, jadi sekretaris, kan gitu. Giliran sudah jadi besar, dianya pengen mengelola sendiri itu. Akhirnya si ketua yayasannya dibuang, dipecat, kan gitu. Kalau dibuang, artinya kembali lagi kepada dia. Nah kalau itu nggak katanya banyak realita yang terjadi. Gitu. Jadi hati-hati, sekedar sampean pengen tahu informasi perkembangan ini yayasan seperti apa. Nah sampean dulu wakafnya yayasan sebuah gedung atau sekedar tanah kan gitu. Kadang wakafnya tanah, menentukan nazir, si fulan jadi nazir, si fulan yang nazir ini udah berusaha cari muhsinin, cari donatur untuk bangunnya. Mungkin dibangun dari Saudi, duit dari Qatar, duit dari Kuwait kan gitu. Udah jadi besar. Giliran sudah jadi besar yang berusaha mereka, kita usir mereka. Apakah bisa hal seperti itu? Jadi sampean juga ketika pengen meminta informasi itu gunanya untuk apa? Karena enggak pengelolaan pesantren itu tahu atau tidak. Ini standarisasi sebuah pesantren itu baik atau tidak, berhasil atau tidak, tahu atau enggak, kan itu perlu dibicarakan juga. Jangan sampai malah menjadi fitnah. Ya, jadi kalau sekedar minta informasi boleh. Nazir juga wajib ya kalau memang diminta untuk menyampaikan, melihat bagaimana sih perkembangannya, si wakil pengen tahu. Jadi jelaskan ini sebagainya. Karena kalau di Indonesia ini kalau wakaf uang itu, kalau resmi dari BWI ada Bu laporannya buat apa dan sebagainya itu ada jelas. Ini nggak ada sama sekali. Baik. Kemudian apakah boleh ini keluarganya gitu, keluarga dari si wakaf ini berkecimpung? Ya boleh-boleh saja, nggak bolehin siapa kan nggak ada larangan Bu. Cuma sekali lagi jangan sampai nanti ke depannya giliran anak-anaknya sudah ikut berkecimpung. Dulu ketika mewakafkan tanah, sekedar tanah, ngajak orang lain, ngajak ini si Ustadz Fulan, Ustadz si Alan, yang mungkin lulusan luar negeri, yang hafid, yang doktor, yang apa, untuk membangun sebuah yayasan. Ini si Ustadz banyak relasinya, akhirnya banyak yang membantu. Giliran sudah jadi, anak-anaknya si wakif ini sudah pada gede. Ini si Ustadz, si para kiainya, yang para pendiri yayasannya malah dibuangin. Nah jangan seperti itu ya. Ini karenanya kalau saya ketemu dengan beberapa teman BPI itu sebaiknya yayasan membawai bidang wakaf. Jangan orang-orang yayasan yang menjadi nazir, karena kadang-kadang ada konflik di orang-orang yayasan. Walau gitu Bu ya. Belum terjawab ya. Ada lagi silakan. Ada lagi di kolom chat, Ustaz. Pertanyaan dari Bu Ita Arum. Bagaimana kalau pembangunan suatu pesantren ditawarkan tanah yang dijual sebagai wakaf untuk kepemilikannya menjadi pemilik pengelola pesantren tersebut? Iya, namanya wakaf itu tidak dimiliki personal. Jadi kalau ada orang menawarkan ke antum, kami mau membeli tanah buat pesantren. Nah giliran sudah jadi tanahnya, kok atas nama si fulan nggak jadi wakaf, ya nggak boleh. Ngomongnya ke masyarakat wakaf, kenapa menjadi milik
Ya ini mau beli tanah untuk pesantren, tanahnya jadi wakaf, jadiin wakaf. Caranya bagaimana? Ya mungkin ya yang beli mungkin siapa? Salah satu perwakilan jamaah. Udah jadi 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Nah, kemudian jadi apa? SHM, surat hak milik, sertifikat hak milik. Setelah jadi SHM, daftarkan ke KUA. Ini kami praktekkan. Kami punya tanah di Cariuk 3,5 hektar. Dari hasil juga mengumpulkan seperti itu. Nah, sudah jadi semua, ada beberapa sertifikat, ada perwakilan lah teman-teman yang menjadi apa untuk beli kan nggak mungkin rame-rame satu, ada beberapa yang menjadi atas namanya. Kemudian kami datang ke KUA, ngurus untuk jadi tanah wakaf. Oleh KUA dicatat, oh ini jadi tanah wakaf, ini. Setelah dari KUA nanti dibawa lagi ke Badan Pertanahan. Di Badan Pertanahan Nasional, nanti syarat sertifikat hak milik itu diganti menjadi sertifikat wakaf. Enaknya apa? Enaknya jelas kita, nggak tertuduh, nggak ada tuhmah, nggak ada syubhat. Oh, udah jadi tanah wakaf, gitu, nggak kepemilikan. Jadi nggak boleh kami nanti menempati di situ atas nama pribadi, nggak boleh. Kalau menempati sebagai sebuah fasilitas, tapi bukan untuk dimiliki pribadi, ya monggo. Selama masih berkecimpung, berkiprah di pesantren, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau enggak, kenapa kok masih menempati? Kan tetap harus ada. Ada mubarirnya, ada pembenarnya. Jadi jangan diatasnamakan pribadi, diatasnamakan wakaf. Kalau tanah urus. Ngurus wakaf itu gampang, datang ke KUA. KUA pasti sudah ada belangkonya ini. Tinggal ngisi, udah. Nggak ada biayanya. Nggak ada, setahu saya itu gratis. Nah, setahu saya gratis. Nah, terus kemudian ya tinggal ngurusin ke Badan Pertanahan Nasional juga. Jadi nanti wakaf. Enak. Manfaat keduanya nanti bebas pajak. Nggak ada pajaknya. Karena itu tanah wakaf kan milik pribadi, milik umum. Jadi seolah jadi milik negara lagi. Cuma nazirnya siapa nanti yang ditentukan? Oh, nazirnya si fulan kalau pribadi atau yayasan si fulan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan. Bisa kelas benar-benar menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Salam. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan, saya pernah, suami saya maksudnya, pernah mewakafkan suatu tanah di daerah Irian, Manokwari. Di sana ada saudara kita yang katanya butuh tanah untuk dakwah. Kemudian waktu itu kita belikan di sana sekian hektar gitu waktu itu. Nah, memang waktu itu yang butuh itu orang Nasrani, Ustadz. Dia butuh untuk Natalan, maka dijual lah tanah itu. Nah, terus karena di sana saudara-saudara kita di sana minta, waktu itu kita ada di sini kita kasih. Nah, qadarullahnya waktu itu mereka kelihatannya belum bisa untuk membangun. Karena juga itu memang bentuknya kan hutan, Ustadz, di sana. Qadarullah belum bisa membangun dan kami pribadi sendiri belum mampu untuk membangunkan bangunannya sekalian, baru bisa membebaskan tanahnya gitu, Ustadz. Nah, qadarullah orangnya tidak bertanggung jawab nih, Ustadz. Tidak bertanggung jawab, sehingga tanah itu akhirnya sampai sekarang seperti terbengkalai gitu loh, Ustadz. Paling belum diurusi itu, Bu. Mungkin belum diurusi sampai ke tingkat tingkat Badan Pertanahan Nasional, BPN. Oh gitu ya. Nah, waktu itu suratnya saya nggak paham, tapi dia bilang waktu ini sudah resmi ya, sudah ganti nama gitu kan sama ya, mereka bikin yayasan lah di sana. Nah, sampai sekarang itu belum diapa-apain tuh, Ustadz. Dan yang kami amanahkan itu ceritanya malah pindah ke Jawa, Ustadz. Itu kan sampean wakif itu nadir, yang sampean amanin namanya nadir. Kalau nadir tidak amanah, diganti lagi nadirnya boleh. Cari nadir lagi, iya. Kan itu kalau di sana memang si statusnya wakaf loh ya, ada bukti-bukti bahwasanya itu wakaf. Sampean cari nadir lagi, mungkin cari kenalan-kenalan yang ada di mana di Papua, kan banyak orang Islam juga banyak. Nah, ini tolong saya itu punya tanah wakaf. Kalau di sana tidak bisa dimanfaatkan, ya daripada ini ada nanti di akhir-akhir juga bisa dipindahkan, boleh nggak boleh.
Jadi saat ini di sana masih bisa dijual tuh, masih bisa Iya. dijual. Oh, dijual lagi dipindah ke Jawa misalkan gitu ya Ustadz ya? Dipindah ke Jawa, bisa jadi apa wakaf lagi boleh ya. Karena itu bukan dijual, cuma memindahkan namanya, Iya. memindahkan biar di sana yang terbengkalai itu di sini tidak terbengkalai, bisa dimanfaatkan dan sampai dapat pahala mengalir yang seperti yang diharapkan. Kalau seperti sekarang ini Ustadz, yang ya seperti tadi Ibu tadi bertanya, kebetulan kan masih saudara yang diamanahkan ya Ustadz ya, masih ada hubungan saudara. Nah pas kita tanya terus cuman gini doang, udah intinya tuh di sana udah diamanahin, tetapi belum ada yang pegang. Udah kalau udah niat wakaf udah gitu, nggak usah ditanya-tanya terus, itu begitu Ustadz. Nah, gitu. Niat wakaf itu kita lihat manfaat atau enggak, dikelola benar atau tidak. Kalau kita niat wakaf gitu, kita niat pengennya jadi madrasah, tiba-tiba dijadiin masjid, ya kita boleh protes. Nanti ada istilah syaratul waqifi kana syari. Orang yang berwakaf itu kalau mensyaratkan suatu hal itu seperti teks wahyu, seperti Quran Sunnah, nggak boleh dilanggar jumhur ulama. Jadi kita masih bisa melihat gitu. Ini kayak Bapak sampean wakaf. Bapak sampean wakaf. Ini untuk umat. Tiba-tiba oleh pengelolanya diprivatisasi. Itu sampean boleh gugat? Boleh. Itu wakaf Bapak kami. Bapak untuk umat. Pengelolaannya di dalam umat. Bukan untuk diprivatisasi oleh keturunan tertentu dari pengurus satu saja. Boleh sampean turun tangan? Boleh. Boleh digugat? Boleh. Karena itu sudah melanggar syariat pengelolaan wakaf. Anda kan wakafnya sendiri. Jangan begitu. Orang kalau wakaf ya tinggal wakaf saja, nggak usah ngurusin lagi. Nggak seperti itu. Dikelola dengan baik atau enggak? Kalau nggak dikelola dengan baik, ganti nazirnya. Ganti nazir itu boleh, boleh. Mengganti siapa? Ya boleh, yang kita yang berwakaf juga boleh mengganti. Si pemerintah juga boleh menggantinya. Kalau memang tidak mengurus dengan baik. Baik. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Tapi karena sudah jam 9 ya, khawatirnya di situ sudah mau maghrib. Iya, sebentar lagi maghrib di Satya. Timur. Baik, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Kalau ada kurang lebihnya tolong dimaafkan. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ini agak panjang bahasan wakaf ini, nggak bisa sekali dua kali mungkin. Insya Allah semoga tetap bisa kita selesaikan, ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.